Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu peneliti ICW Indonesian Corruption Watch melaporkan temuan terbaru terkait penggelontoran anggaran negara yang sangat besar untuk beragam aktivitas digital. Salah satunya adalah penggunaan jasa influencer. Peneliti ICW di sini, Egi Primayoga, menyatakan lembaganya menemukan 1,29 triliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital, di mana diantaranya 90,45 miliar digunakan untuk jasa influencer. Penelusuran tersebut dilakukan ICW merujuk pada situs layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE di 34 kementerian dan lembaga non-kementerian, termasuk 2 lembaga hukum. Menurut Egi Primayoga, hal tersebut sangat tidak efisien dan ia mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. Selanjutnya, menurut Egi, di samping mempertanyakan urgensi tentang penggunaan anggaran untuk influencer, di sini ia juga mempertanyakan bagaimana transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penggunaan influencer. Karena menurutnya itu sangat lemah sebab tidak ada tolak ukur yang dipakai ketika menentukan atau memilih seorang pemengaruh dalam menyosialisasikan kebijakannya. Nah, menarik sekali berita ini teman-teman, dan sebelum kita tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan atau memberikan vonis, alangkah lebih baiknya di sini kita coba telusuri dulu, kita coba pahami dulu beberapa informasi yang beredar di sekitar informasi utama ini tadi tentang temuan ICW mengenai anggaran yang sangat besar untuk penggunaan influencer. Di sini saya akan coba mengutip respons yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya saya juga ingin mengutip pernyataan dari KSP, dan tidak lupa terakhir nanti saya juga akan menyitir pendapat dari para pengamat. Yang pertama, kalau kita lihat respons dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, beliau justru mengatakan tidak mengetahui temuan ICW soal belanja pemerintah untuk membayar influencer sejak 2017. Ya, mungkin karena beliau memang bisa berdalih baru menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika di tahun 2019. Tapi idealnya ya harus tetap tahu belanja apa yang sudah digunakan sejak tahun 2017 sampai 2020. Karena menurut temuan dari ICW di tahun 2020 ada anggaran 9,3 miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas digital. Selanjutnya di sini juga ada tanggapan dari Kantor Staf Presiden atau KSP. Di sini yang memberikan tanggapan adalah tenaga ahli utama, yaitu Doni Gahral Adian, yang menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah memang memanfaatkan berbagai jalur komunikasi yang efektif agar program dan kebijakan bisa dipahami oleh masyarakat. Alasannya, influencer adalah mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar. Jadi, harapannya dengan memanfaatkan influencer untuk mensosialisasikan program pemerintah, maka informasi terkait program-program pemerintah dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Di samping itu, jangkauan dari informasi terkait program-program pemerintah yang disosialisasikan oleh influencer akan semakin luas, karena di sini disebutkan 40% populasi Indonesia masuk dalam golongan milenial yang dianggap melek teknologi, dan influencer digital dapat menyasar mereka. Tetapi pendapat yang berbeda dikemukakan oleh para pengamat, diantaranya di sini yang pertama, peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Devni Holidin, menilai penyebaran informasi melalui influencer kerap bergeser dari informasi yang seharusnya. Bahkan ia juga menilai influencer itu tidak diperlukan, dengan alasan peran influencer ini bisa bermetamorfosis dari alat sosialisasi menjadi alat propaganda baru untuk menciptakan persepsi positif dari masyarakat. Nah, ini tentu saja yang tidak diharapkan oleh kita. Kemudian yang berikutnya, ia juga mengatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran, dan memang menurut saya anggarannya sangat besar sekali. Bayangkan untuk aktivitas digital menghabiskan lebih dari 1 triliun, dan untuk jasa influencer menghabiskan anggaran negara lebih dari 90 miliar. Itu anggaran yang sangat besar sekali. Kemudian yang terakhir, di sini pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Janah, juga mengatakan bahwa penggunaan influencer untuk sosialisasi program atau kebijakan pemerintah selama ini tidak efisien, karena pesan yang disampaikan mereka tidak sampai ke masyarakat. Apa alasannya? Menurut Lina, karena mereka tidak peduli dengan materi atau programnya. Yang terpenting kerja dan dibayar.
Jadi urusan materi program, mereka juga belum tentu paham dengan programnya. Kalau menurut pendapat saya sendiri, sebenarnya pemerintah sudah punya acuan terkait bagaimana pola komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Di sini disebut sebagai government PR atau government public relation. Government public relation merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Artinya pemerintah sebenarnya memiliki basis acuan terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan agar masyarakat memperoleh pemahaman terhadap program dan kebijakan pemerintah. Di sini juga disebutkan beberapa program kerja dan salah satunya tidak ada penggunaan jasa influencer. Jadi ya memang sangat disayangkan, apalagi sebelum temuan ICW ini dipaparkan beberapa waktu yang lalu juga kita dikejutkan oleh endorse yang sangat banyak dari para selebritis untuk mendukung RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka rata-rata dibayar 5 juta rupiah. Ini saya khawatirkan akhirnya akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan diri pemerintah kepada masyarakat. Dan tentu itu cukup membahayakan karena salah satu krisis di dalam pemerintahan yang cukup serius adalah krisis kepercayaan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Ciao.